setia sampai garis akhir. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai perkuliahan pertemuan kelima akuntansi perpajakan atau akuntansi pajak, membahas lanjutan dari kemarin ya, Aktiva Lancar ya. Oke, semuanya presensi dulu ya, silakan presensi dulu disiapkan. Nanti kita mulai sebentar. Minum dulu ya. Oke, kita berdoa supaya perkuliahan ini bisa selesai sampai 7:30 dan materi bisa diserap oleh mahasiswa. Oke, amin. Oke, kita mulai ya. Kita mulai sebentar. Saya besarkan dulu ya. Ini mata kuliah akuntansi perpajakan. Kemarin kita sudah membahas pertemuan 1, 2, 3 tentang 2 dan 3, 4 tentang pembukuan dan pencatatan ya. Kemarin kita sudah sampai Aktiva Lancar ya, yang lancar sampai di piutang ya, piutang. Oke, sebentar. Ini sudah kurang besar lagi. Oke, filenya sudah saya kirim ya. Di yang terakhir kita kemarin belajar, cuma saya kemarin misi sakit kemarin ya, misi otot batuk, tapi ya enggak lah, sudah sembuh ya. Kita kemarin di file terakhir kita membahas penghapusan piutang ya, dan nanti ini akan keluar semua ya. Nanti saya tanya ya, bedanya antara manajemen keuangan ya sama akuntansi ya. Di akuntansi saudara pernah menghitung menghitung penyusutan ya, penyusutan dari Aktiva ya. Di manajemen keuangan diajari ya, tapi di akuntansi juga diajari ya. Sekarang bedanya antara jurusan manajemen keuangan atau S1 manajemen dan S1 akuntansi itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Sebentar, kalau ada yang bisa jawab saya kasih totalnya kemarin 5 ya. Kalau ini orangnya sama, mahasiswanya sama, tak kasih 2,5 ya. Jadi bisa dapat 7,5 ya. Kalau yang kemarin sudah masuk di WA saya, saya tambahi 2,5. Bisa jawab ya, perbedaan ya akuntansi dengan manajemen ya, manajemen ya. Misalnya membahas penyusutan, misalnya penyusutan gedung, penyusutan bangunan ya, bangunan atau gedung ya. Tuh. Oke, bisa jawab? Bedanya apa? Saya kasih kasih tambahan 5 poin untuk yang pertama kali. Kalau untuk yang kedua kali saya tambahi 2,5. Nanti besok kalau yang 3 kali bisa jawab orangnya, berarti saya tambahi 2,5 lagi, berarti dapat 10. Lumayan itu. Saya bisa jawab. Di manajemen keuangan sama-sama menghitung misalnya ya, bangunan 20 miliar ya. Masa bangunan adalah 20 tahun ya. Kalau berarti penyusutannya setiap tahun adalah 1M. Di akuntansi diajari, di manajemen keuangan diajari. Sama-sama hitungnya penyusutannya tiap tahun 1M. Yang bedakan apa? Ini ya, saya kasih poinnya ya. Yang namanya mata kuliah ada depannya ada akuntansi ya. Misalnya saudara sudah pernah akuntansi dasar ya, dia dasar 1, dasar 2, kemudian akuntansi biaya ya, kemudian akuntansi manajemen ya.
Bedanya sama manajemen apa? Sama-sama membahas hal yang sama, tapi bedanya dengan akuntansi apa? Ada yang bisa jawab? Oke, tidak ada. Jadi nilainya tetap buat saya ya 2,5 atau 5. Yang di akuntansi, yang namanya ada mata kuliah akuntansi, itu minimal ada jurnalnya ya. Contoh di manajemen keuangan, hitung penyusutan tiap tahun dari gedung atau bangunan senilai 20M selama 20 tahun ya. Sama-sama penyusutannya setahun dari 1M ya, selama 20 tahun dari habis nanti ya. Tapi di akuntansi juga sama hitungnya. Habisnya dalam waktu 2 tahun, 20 tahun. Tapi di akuntansi harus pakai jurnal ya. Hitungannya sudah benar, tapi jurnalnya salah, tetap salah ya. Itulah kelebihan dari akuntansi ya. Akuntansi itu kalau saudara kerja di perusahaan itu bahkan bisa mengetahui seluruh keuangan ya, seluruh keuangan yang terjadi di perusahaan ya, harusnya gitu, kelebihannya itu. Oke, jadi kalau di akuntansi sama-sama menghitung ya, tapi di akuntansi diperlukan jurnal yang benar. Kalau jurnalnya salah, berarti meskipun hitungannya salah, nilainya tidak full ya, kayak gitu. Oke, ya nanti bisa nih keluar ya, misalnya contoh ya, akuntansi atas piutang, yang satu sistem perpetual, yang satunya sistem periodik ya. Itu yang satu, misalnya nanti ada soal satu ya, sistem perpetual, berarti nanti misalnya A ya, tak tulisi piutang usaha debit ya, PPN keluaran kredit, penjualan kredit, HPP debit, persediaan kredit. Yang B tak balik, piutang usaha debit, PPN keluaran piutang usaha kredit, PPN keluaran debit, penjualan debit, HPP kredit, persediaan debit. Ya, yang itu ya nih, ya ini keluar nanti besok. Multiple choice ya. Ya, nanti juga ada hitungannya ya. Ya itu kira-kira kalau di akuntansi tanpa jurnal maka bukan akuntansi ya, gitu. Ya kemarin sudah ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang piutang, jadi berarti bahan dari depan tuh sini keluar semua ya, nanti kayak dasar-dasar KUP ya, nanti ini keluar semua ya, persamaan ini nanti contoh ya, nanti semua bab, semua materi sampai UTS saya keluarkan semua ya. Misalnya klasifikasi akun ya, dibagi menurut berapa ya, dibagi jawabannya 2, real neraca dan 1 nominal ya, akun nominal atau laba rugi. Tahu nggak bedanya apa? Ada yang tahu? Ini tak kasih nilai lagi nih, 5 kalau yang buat pertama kali. Kalau yang belum sudah yang kedua tak kasih 2,5 ya. Nanti jawabannya di screenshot di WA ya, grup. Ada yang tahu? Itu jawaban salah ya. Mas Leo Mbak Leo ya, Leo Arsip Robina mesti salah ya. Perbedaan laba itu salah ya. Maka saya nanyai bedanya manajemen dan akuntansi. Di manajemen tidak perlu jurnal, asal hitungannya benar maka jawabannya benar untuk S1 manajemen. Tapi untuk S1 akuntansi ngitungnya benar tapi jurnalnya salah, nilainya tidak maksimal. Sekarang saya tanya lagi, untuk akun real dan akun neraca, akun real atau neraca dan bedanya akun nominal dan laba rugi, bedanya apa? Ini mengulang aja ya, dari keuangan 1, keuangan 2 ya, dasar akuntansi dasar 1, dasar 2. Bedanya apa? Ini bedanya apa ini? Ya, bedanya apa? Ya, ada yang tahu? Kalau akun nominal laba rugi itu diisinya 0. Nanti kalau setelah diposting ya, di tutup buku dia baru berisi nilai ya. Setelah nilai dia akan kosong lagi ya. Tapi kalau real dan neraca tidak boleh kosong karena tiap kali transaksi ya, sebelum dia masuknya ke buku besar ya, ledger.
Tapi kalau nominal laba rugi itu pos hanya diisi sekali tok ya. Nanti kalau setelah posting dia tutup buku di 0K lagi ya, karena laba ruginya sudah dipindahkan ya ke ke laporan laba rugi itu loh ya. Oke, ini ada yang jawab ya. Nah, tapi kurang detailnya kurang ya. Mas Wiki Arianto, akun nominal akan ditutup dalam laporan rugi serial, jumlahnya tetap di laporan laba rugi kebalik ya, balik ya. Yang benar itu laba rugi itu tak ditutup akan nol ya. Ya, bisa kasih 2,5 lah ya. Nanti tulisi ya Pak Mas Riki Arianto, sebentar ini tak tulisi ya, Mas Riki Arianto dapat 2,5 ya. Sebentar. Oke. Ya, itu. Oke, gitu ya. Kita belajar dari dari pertama KUP ya. KUP itu adalah dasar-dasar dari perpajakan ya. Jadi semua semua hitung-hitungan itu semuanya dari KUP ya. Kita sampai kemarin piutang ya, piutang. Kita sekarang masuk ke aktiva lancar yang ketiga ya. Ya. Kemarin kan piutang secara, yang kedua secara kas ya. Ini sekarang piutang, sekarang lagi masuk ke persediaan ya, tidak salah ya, persediaan ini yang persediaan. Oke, masuk yang ke persediaan ya. Kita persediaan berarti yang kita bahas adalah persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan penolong atau persediaan lain-lain. Oke, kalau bedanya bahan baku dan bahan penolong, bedanya apa? Ayo, jangan bisa jawab. Saudara sudah dapat akuntansi biaya ya. Yang membedakan itu penggolongan dimasukkan ke bahan baku ya atau bahan mentah, dan yang kedua dimasukkan ke bahan penolong. Bedanya apa? Bedanya apa? Bahan baku dan bahan penolong. Saya tahu? Terus saya pernah ngomong ya dulu, kalau bahan baku ya sehasil jadi barang jadi barangnya mesti kelihatan ya. Contoh kita membuat meja kursi dan meja jadi kayu jati ya, itu mesti kelihatan ya. Tapi kalau bahan penolong kayak family lem, kemudian baut, itu tidak kelihatan karena di dalam ya sudah jadi satu, atau cat ya itu sudah jadi satu, sehingga itu disebut bahan penolong ya, kayak gitu. Oke, kita masuk definisi persediaan ya. Oke, persediaan itu apa ya? Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual ya dalam kegiatan normal untuk barang dagangan kalau usaha dagang ya, maupun barang jadi untuk manufacturing ya, berada dalam proses produksi. Proses produksi itu berarti bahan baku ya diproses menjadi barang setengah jadi ya, terus barang setengah jadi barang jadi. Kalau saya dulu belajar akuntansi biayanya tuh kayak prinsipnya kayak dakon ya, main dakon ya. Akuntansi biaya adalah harga pokok proses ya, harga proses satu ya, itu barang jadinya masuk ke barang jadinya masuk ke barang proses 2 ya. Itu jangan proses jadinya diproses lagi, dakon aja ya. Nanti tinggal intinya akuntansi biaya itu tinggal membreakdown dari rupiahnya itu untuk bahan bakunya berapa, persentasenya berapa rupiah juta,
Jangan barang setengah jadinya berapa ya, nanti dileng-leng lagi aja ya. Ini berarti kita masuk dalam yang barang apa, ada 3 ya, persediaan apa, barang dagangan, kemudian persediaan apa, barang jadi untuk manufacturing ya, terus dan persediaan apa, jasa ya, kayak gitu. Kemudian ini definisi dan persediaan barang dalam pengolahan ya. Berarti istilahnya ada dibagi 2 ya, bahan baku dan bahan penolong ya. Nanti dieling-eling apa, di akuntansi biaya ada tuh ya, biaya konversi ya, ya. Tuh. Itu jadi 2 ya, barang jadi dan bahan baku dan bahan penolong. Oke ya. Ini nanti hitungannya juga balik ke akuntansi dasar 1 atau dasar 2 dan akuntansi keuangan ya. Metode apa, periodik ya atau fisik itu harus di opnam ya. Ya, gitu. Karena dia tidak bisa apa, dimasukkan apa, ke persediaan, maka dia dimasukkan ke dalam pembelian ya. Tapi kalau yang perpetual bisa di apa, dicek setiap saat stoknya, maka dia dimasukkan ke persediaan ya, beda. Tapi tujuan dari dua-duanya ini apa, adalah untuk apa, menghitung apa, menghitung harga pokok produksi ya, baik nanti harga pokok produksi pesanan ya, satunya apa, harga pokok produksi apa, proses ya, sama contoh ya, ini apa, tanggal 25 Maret 2021 PT Pintas sebagai PKP ya, membeli secara tunai 100 unit barang dagangan seharga 5 juta belum PPN. Metode pencatatannya dengan perpetual. Perpetual berarti masukkan ke persediaan ya, dieling-eling ya. Kalau perpetual dimasukkan ke persediaan, tapi kalau periodik ya, maka dimasukkan ke pembelian. Nah ini besok keluar juga ya. Nanti tolong misalnya gini ya, tolong ini ya, nanti tolong dibuat jurnalnya aja. Nah, ini tak bolak-balik ya. Nanti yang A ini persediaan barang dagangannya apa, debit, PPN-nya debit, kas banknya kredit. Nanti yang B apa misalnya ini tak tambah satu lagi ya, persediaan barang dagangan, PPN dan lain-lain terhadap kas bank kredit ya. Nanti tinggal milih ya. Ayo tahu prinsipnya ya. Berarti kalau yang periodik itu masuknya ke persediaan. Tapi kalau yang apa, perpetual yang masuk persediaan, yang periodik masuk ke apa, pembelian ya. Nanti ini soalnya dibagi 2 ya, baik yang PKP maupun yang sebelum PKP ya, gitu. Oke, ini metode apa, perhitungan persediaan ya, FIFO dan average. Sedangkan dulu ada LIFO. LIFO itu yang apa, dibuat pajak karena apa, dia akan membuat apa, laba ruginya semakin kecil ya. Yang pertama tidak boleh sama pajak ya, karena kita akuntansi pajak nanti menghitung apa, istilahnya dari pajak itu menghitung apa, fiskus pajak itu mengurangi sisi yang mengurangi laba bagi mereka loh ya. Tapi kalau bagi perusahaan kebalikannya, perusahaan pengen membuat laba itu semakin kecil supaya pajaknya semakin kecil ya. Kalau LIFO itu pajaknya pasti kecil. Dan yang kedua alasannya, LIFO itu apa, kondisi stok yang sekarang tidak mencerminkan keadaan yang apa sebenarnya. Yang pertama karena stoknya yang keluar itu kan apa, yang LIFO yang terakhir terus ya. Berarti yang ada di kartu persediaannya, maka yang lama-lama, biasanya lama-lama itu barangnya sudah rusak kabeh. Nah, itu tidak mencerminkan, itu alasannya pajak. Tapi sebelumnya alasan pajaknya itu apa, karena labanya kecil ya. Kalau FIFO atau average itu labanya di atas dari LIFO ya. Nah, gitu. Ini persediaan ya. Ini ada 2 cara ya. Ini kan karena apa, karena metode apa, pencatatannya pakai perpetual ya. Tadi berarti contohnya ada yang periodik ya. Kalau periodik berarti tinggal lihat atasnya aja ya, sama aja. Oke. Ini LIFO sudah. Sekarang
aktiva lancar lain yang apa di bawah likuiditas dari kas bank, setara kas dan setara di bawahnya piutang adalah biaya dibayar di muka, ya kayak gitu. Ya, ini adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Biasanya biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan dalam aset lancar, ya definisi, ya definisi asuransi dibayar di muka, ya sewa dibayar di muka, pajak dibayar di muka. Nah, biasanya perusahaan itu asuransinya misalnya asuransi mobil ya 5 tahun ya 5 tahun, tapi perusahaannya tuh ngambilnya mulai bulan Juni ya. Berarti hitungannya harusnya kalau dari fiskus itu hanya setengah tahun toh, tapi perusahaan membebankan 1 tahun, ya itu tidak boleh kayak gitu ya, karena biayanya kan biaya berarti mengurangi laba ya, atau mengurangi pendapatan. Oke, ini nih gitu ya. Terus kemudian asuransi dan sewa dibayar di muka, ya asuransi dibayar di muka tidak dikenakan PPN atau PPh, ya sewa dibayar di muka misalnya untuk bangunan, tanah, apartemen, toko, industri dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah PPh final ya, PPh pasal 4 ayat 2 adalah PPh final, dikenakan dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Ya contoh, ini tanggal 1 Januari dibayar premi asuransi untuk kendaraan motor operasional sebesar 12 juta untuk 1 tahun, buatlah jurnal ya. Nanti ini PR ya, jurnalnya ini ya. Itu berarti 1 tahun ya, 1 tahun Jepang ini ya. Apakah ada pertanyaan ini sampai sini? Ya, kita nanti sampai mana ya nanti ya bahannya ya. Ini pertemuan kelima nanti kita bahas sampai ini ya, bisa sampai tidak lancar ya, tidak lancar ya, aset tetap ya, tidak lancar ya. Nanti besok pertemuan ke-7 ya, kita kalau bisa ya ini sampai sini, sampai UTS. Nanti pertemuan 9 sampai 15 kita bahas yang ini semua sama koreksi fiskal ya. Kita sudah asuransi dibayar di muka sudah ya, ini jurnalnya ya ini. Nah, sekarang kita masuk aset tetap. Aset tetap itu adalah apa? Ayo, misalnya di showroom ya, di showroom itu showroom mobil ya, mobilnya itu masuk aset tetap apa enggak? Ya enggak ya, kalau di showroom mobil, mobil yang dijual sebagai persediaan barang dagangan ya, itu jangan dimasuki aset tetap. Aset tetapnya adalah misalnya genset atau ya, gedung, itu aset tetap ya, gitu. Dan itu biasanya disusutkan ya, itu lebih dari 1 tahun, kecuali tanah dulu secara akuntansi bisa disusutkan enggak dulu tanah dulu selama periode akuntansi lama itu belum ada pernah disusutkan tanah, karena prinsipnya harganya makin lama makin naik. Tapi sekarang di akuntansi untuk tanah ya, itu ada namanya revaluasi nilai harga pasar ya. Nah, contohnya kenapa? Kayak misalnya saudara beli tanah di Sidoarjo yang Lapindo ya, itu harganya 500 juta tanahnya, tiba-tiba kena lumpur. Nah itu dinilai sudah tidak ada nilainya, kalau dijual nilainya 0 ya. Maka kalau dijual sesuai harga pasar nilainya 0. Kemudian kayak kemarin ada kasus di Manyaran ya, di BSB itu ada tanah longsor ya. Nah tanah longsor itu kalau direvaluasi harganya turun karena tanahnya hilang, atau apartemen, misalnya apartemen itu kan hak pemilikannya strata tile ya, berarti dibagi rata sesuai meter perseginya. Tapi kalau ambruk, ayo saudara dapat 8 kali
misalnya harganya 500 juta atau 800 juta ya, itu misalnya dapat luas misalnya 5 kali 6 60 meter lah misalnya, harganya 800 juta. Kalau ambruk sudah nggak dapat apa-apa, hanya satu ambruk itu dibagi berapa lantai, dibagi pemiliknya yang beli ya, itu tanah sesuai evaluasi bangunan ya. Ya ini adalah cara akuntansi komersial ya. Ini adalah yang dari posisi perusahaan ya, yang fiskal adalah dari akuntansi pajak ya. Ini kalau akuntansi komersial, harga perolehan adalah jumlah yang sebenarnya dikeluarkan, termasuk lewat calo ya, broker itu dimasukkan karena biaya perolehan ya. Tapi kalau di akuntansi pajak, jumlah yang seharusnya dikeluarkan oleh sesuai pasar ya, gitu. Ini contoh ya, saya tidak kelihatan contoh kelompok harta berwujud ya, bukan bangunan ya, masanya 4 tahun. Maka metode penyusunannya yang menurut garis lurus, dari garis lurus dibagi ya sesuai tahunnya, dari 100% bagi 4, 25%. Semakin lama semakin habis totalnya dibagi tahun ya, 100% dibagi tahunnya. Oke, kalau bangunan permanen yang sama juga ya, garis lurus berarti dibagi permanennya 20 tahun, tidak permanen maka lebih pendek ya. Oke. Ini biaya sewa ya, sewa guna usaha dan opsi. Oke ya. Bedanya apa ini? Sewa tok sama dengan sewa guna usaha dengan opsi, atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Itu dengan kayak leasing ya. Leasing itu ada pilihan opsi di akhir periode sewanya itu dia akan diberikan pilihan mau nebus apa enggak. Kalau mau nebus dari si perusahaan, kalau harganya di bawah nilai pasarnya yang ditebus itu, maka perusahaan biasanya beli. Tapi kalau dinilai misalnya perusahaan leasing mobil ya 5 tahun ya, misalnya Toyota Vios buat operasional ya, manajer selama 5 tahun itu harganya misalnya 150 juta, 5 tahun kan harusnya habis ya. Atau misalnya nilai sisanya ya, nilai sisa manfaat misalnya misi tersisa 50 juta ya. Dan nanti perusahaan itu mengecek apakah mobil sekarang yang disewanya selama 5 tahun sudah habis itu nilainya di atas 50 juta, misalnya 80 juta ya, maka dia akan mengambil opsi untuk membeli mobil Vios itu ya, yang sudah disewa selama 5 tahun, karena misi untung 30 juta ya gitu. Ini gitu ya. Ini pertukaran sama ya. Jadi gini, ada dulu pernah di akuntansi keuangan 1 ya. Kalau misalnya perbaikan aset tetap kayak mesin atau mobil ya, itu yang boleh diklaim dari secara akuntansi apa? Pelakuan akuntansi kalau perbaikan itu menambah masa umur dari aktiva, maka dimasukkan ke dalam nilainya ditambahkan ya. Tapi kalau perbaikan itu tidak menambah masa umurnya manfaat dari aktiva tetapnya yang diperbaiki itu, maka tidak dimasukkan ya. Itu kita ngulang-ulang aja ya, kayak gitu. Kemudian pertukaran ya. Ini contoh yang tadi ya, harga sisa buku ya. Ini kalau untung ya, maka dia diambil ya. Tapi kalau inilah misalnya ini baru diambil ya, laba. Tapi kalau udah untung, ini kalau jual ya. Tapi kalau leasing itu dia akan menilai nilai harga pasar dibanding dengan
nilai bukunya. Kalau nilai harga pasarnya misi tinggi, dia sama nilai manfaatnya lebih rendah, dia akan beli, ambil ya. Kayak gitu. Kita ngulas saja ya. Ini contoh-contohnya. Besok ini keluarnya sama. Ini laba rugi ya, laba rugi. Tapi kalau ini biasanya nanti tak kasih jawabannya. Laba rugi penjualannya berapa ya? Yang versi akuntansi, yang fiskal, yang satu akuntansi komersial ya. Cara akuntansi yang satu sesuai pajak. Ya, ini keluar ini besok ya. Nanti jawabannya laba penjualan akuntansi 4 juta ya. Terus B 5 juta, C 6 juta, D 2 juta, E 1 juta ya. Ini bisa jadi soal nanti pilihan ya gitu. Oke, ini pertukaran ya sama ya. Ini cara jurnalnya, misalnya jurnal ini ya, pertukaran dan pelepasan aset tetap ya. Nanti jurnalnya jawabannya gini, misalnya kas bank ya, nanti A, kas bank debit, terus akumulasi penyusunan debit, kemudian aktiva tetap kendaraan kredit, PPN keluaran kredit, laba penjualan kredit, itu yang A. Nanti yang B kas bank debit, akumulasi penyusunan debit, aktiva tetap debit, kemudian PPN keluaran dan laba penjualan kredit ya. Nanti tinggal dipahami. Oke, kemudian ini revaluasi aset tetap ya. Gitu. Ini kalau ada revaluasi ya, selisih pelayanan kembali, maka dia dikenakan pajak final ya. PP pasal 4 ayat 2 itu adalah PP yang harus dibayar ya. Gitu. Kemudian ini aktiva tetap tidak berwujud, nama lainnya intangible asset ya. Gitu. Misalnya ya, paten misalnya misalnya Manchester United misalnya membeli secara permanen David Beckham 10M ya, 10M selama 5 tahun, berarti harus disusutkan ya. Itu habis selama 5 tahun, maka haknya itu habis selama 5 tahun ya. Gitu. Ini metode yang dalam akuntansi pajak, garis lurus dan saldo menurun. Nah, dulu ada banyak ya yang dihasilkan ini. Ini contoh juga ya. Nanti misalnya kelompok 1 manfaatnya 4 tahun ya, jawabannya nanti A 25%, B 35%, C 50%, D 75%. Nanti ini kelompok satunya soal lain, misalnya kelompok 1 4 tahun saldo menurunnya berapa? A 20%, B 30%, C 40%, D 50%, E 60% ya gitu. Ini bisa keluar besok sistemnya gitu. Ya, ini amortisasi ya. Yang namanya ada akuntansi, mata kuliah akuntansi berarti ada jurnalnya ya. Setiap kali ada mata kuliah yang depannya ada akuntansi, biasanya itu minimal ada jurnalnya ya, gitu. Oke, ada pertanyaan ya, kewajiban dan ekuitas. Oke, nanti yang dapat nilai cuma Mas Wiki Ardianto ya, 2,5. Ya, besok teman-teman diajari kalau ini sebenarnya mengulang aja dari perkuliahan dasar 1, dasar 2, kemudian cara membukukan dan mencatat, dan nanti harus disesuaikan dengan pencatatan cara komersial menurut perusahaan, dan satunya mencatat menurut fiskal ya. Ini sudah ya, berarti evaluasi sudah, berarti besok kita masuk ke kewajiban ya. Kewajiban itu istilahnya di neraca utang ya, utang. Utangnya pakai U ya, bukan H ya, utang ya. Oke, apakah ada pertanyaan Pak? Ya, ada pertanyaan. Oke. Ya, semoga nanti kalau tidak ada, kita akhiri program hari ini. Besok kita masuk
ke ekuitas, kewajiban ya, atau utang ya. Utang dibagi dua, jangka pendek dan jangka panjang ya. Nanti minggu depan kita libur Lebaran ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin karena minggu depan misi nggak nyandak ya, misi libur ya. Minggu depan misi libur, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, saya mohon maaf lahir dan batin. Bukan saya sengaja kemarin kemarin saya sakit flu, tapi ya bersyukur sudah sembuh. Semoga kita ketemu di pertemuan 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi tanggal 16 dengan membahas akuntansi pajak tentang kewajiban lapor utang ya. Kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa presensi lagi ya sampai jam 12 ya. Saudara kuliah di sini enak sebetulnya. Di tempat lain tuh harus datang itu, tapi saudara harus mempelajari tenang karena saudara bukan S1 manajemen ya. Saingan saudara nanti sesama ya mahasiswa S1 akuntansi Semarang ya, dan bahkan Jawa Tengah ya. Kalau saudara akuntansi tapi tidak mempelajari lagi mana ya, karena akuntansi itu adalah misalnya nalar berpikir ya, nalar berpikir lewat jurnal-jurnal dan konsep-konsep ya gitu. Dan nanti yang dipelajari itu bisa menjadikan bahan skripsi atau tugas akhir ya untuk S1 akuntansi. Semua mata kuliah yang ada di S1 akuntansi itu bisa jadi tematik untuk saudara mengambil bahan tema untuk skripsi atau tugas akhir. Oke, gitu ya. Kalau tidak ada, saya akhiri terlebih dahulu. Saya mohon pamit dulu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu dalam keadaan sehat 2 minggu lagi tanggal 16 April 2024. Silakan menikmati liburan, digunakan safety ya, tetap liburan tetap dalam rangka safety ya, safety liburan. Jangan kalau cuacanya jelek jangan ke pantai ya, jangan ke sungai ya, itu jangan ya. Lebih baik digunakan sebaik-baiknya. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.